Oke guys, ini hari kita mau bikin custom blaster ya, jenis M4 CQB type, untuk khas untuk CQB lah. Ya, so kita punya materialnya hari MFT buttstock. Ini saya dapat macam apa nih, weapon system, buffer butt, busi, MOE hand grip. Ini ialah Fighting Bro version 3 gearbox BD556 MO16 handguard 4 inci dengan LDT punya muzzle. Lepas tu ini hop up, cadang saya guna ini hop up sweetheart. Oke. Ini biasa-biasa aja lah. Tapi sudah potong sedia. Nanti kita bikin dia punya ukuran. Oke. And then dia punya auto barrel saya pakai yang ini lah. Saya tidak pakai concave tube. Ya, saya pakai ini yang ini tube besi biasa aja lah. Untuk dia punya auto barrel. So first on, sebab dia CQB. And then ini ialah full silinder, ialah 100% volume punya. So kita perlu pakai silinder yang ngam lah. So kita kasih keluarkan kita punya paper, paper guideline. Okay. So ini saya sudah ukur. Actually awal saya sudah ukur awal lah. So dia punya panjang yang saya kena guna at least dalam begini punya ratio lah. So this one punya ratio adalah ratio lah pula. Ini dia punya panjang yang saya gunakan ialah 169 mm, 169 mm. Including ini gel stopper lah. Pasal saya sudah masukkan gel stopper. Oke. Ini tuh ini. Ini barang kita panggil gel stopper. Dia punya fungsi, sudah namanya gel stopper memang untuk kasih berhenti itu gel ball lah. So sini bagian yang saya sudah potong, tapi saya takut dia masih ada kasar lagi. So saya pakai ini gel stopper, saya masuk bagian sini lah. Oke. So fungsi ini gel stopper bila gel ball sudah naik masuk PG tipis bagian sini, sebab dia masuk dalam begini. Oke. So ini gel stopper akan halang itu gel ball daripada bila kita kasih tunduk kita punya gel blaster ini, itu gel ball dia pandai keluar lagipun ini pakai diameter 7.5 inner. Sorry, ini ada sedikit ralat untuk dia punya bagian belakang. Kamu ada nampak kan? So kita kena calibrate dia balik. Oke, zero. So inner barrel saya pakai 7.5 mm punya. Saya pakai 7.5 mm punya barrel lah. Okay. So untuk dia punya silinder kita kena bagi potdat lah. Sebab saya nak mampu mau beli silinder baru, saya bikin silinder sendiri. Bukan bikin modified silinder yang sedia ada. This one. Ini ialah stok daripada
Lihui KV Chris Vector version 2 Lihui. Ini saya akan saya akan potong buat lubang lah. So dia akan potong untuk pergi ke 50%. Oke. So panjang dan panjang nih silinder lebih kurang dalam 71.8, so saya assume 72 bagi 2 berapa guys? 72 bagi 2, so 36 means 36, so lebih kurang di sinilah saya kena bikin ya. Oke, 76 sini. Oke, saya tanda bagi tanda dan gergaji. Oke. Dia punya half ialah ini marking ini lah. So saya kena kasih lubang dari sini sampai sini. Jangan lubang lebih daripada sini ya. Because kalau kamu bikin lubang lebih daripada sini, dia tidak lagi jadi 50%. Asal dia punya yang sekarang ini 60% nih, kita kira dari yang ini. Ini punya ujung sampai ini 60%. So ujung tuh lubang tuh di sebelah sini lah. Alright guys. Oke. Sudah rasanya lebih kurang 10 menit lah menggosok, dapatlah kita lubang ekstra. Oke. Yang penting ada lubang. So jarak dia lebih kurang oke lah, saya ada miss sedikit. Berapa? 30. 36. Cun 50% per 50%. Ya. So, kita sudah ada 50%, kita sudah 168. Oke. So, masalah ratio dengan itu, ratio volume silinder dengan ini barrel selesai. Oke. Dan kita buka gearbox. Lepas kita buka gearbox, kita pasang ini kasih ganti dia punya silindernya. Sebab inilah Fighting Bro, jadi tidak perlu buka semua lah. Selalu Fighting Bro ini kelebihan dia ialah ini sudah buka. Oke. Untuk nih Fighting Bro, saya tidak perlu bikin shim lah, sebab dia yang ini bukan gearbox kosong. Saya bukan beli, saya kena hadiahkan oleh kawan. Sebab nih gearbox Fighting Bro dia tidak muat dengan kawan saya punya LDT lah. So dia hadiahkan saya nih gearbox dan saya terpaksa beli ini receiver BD556. So itu receiver boleh receive ini boleh masuk ini gearbox Fighting Bro tinggal buka. Yang ini memang tidak payah apalah, saya tidak perlu shim lagi, sebab dia memang sudah datang, sudah siap kena shim. Tinggal bukanya. Tapi sebelum tuh sebab dia punya ini spring guide saya pun sudah tukar saya sudah tukar pakai metalnya spring guide yang ada bearing punya. Oke guys, saya sudah buka dia punya gearbox. So inilah setnya
Ini dia punya apa, silinder. So actually untuk yang ini silinder ini saya sudah tukar lah, pakai yang silinder head besi punya. Pasal yang dia punya nozzle yang begini sangat bagus, pasal di dalam dia ada o-ring. Jadi kau punya elik itu kan yang dari sini dia sangat kurang berbandingkan yang biasa punya lah, yang tidak o-ring di dalam ini nozzle. So kita kasih buka, lagi pun dia double o-ring, jadi dia ada susah sedikit mau buka. Ini masih yang original punya lah sebelum tukar, sebab macam biasa lah bila keuangan sudah menekan kehidupan ya. Oke. Ini tadi saya sudah gosok, dalam pun sudah gosok, saya sudah testing pakai saya punya jari sendiri. Dia licin lah, pasal bila kau gosok tuh kan biasa dalam ada dia punya tai-tai yang masih melekat, itu tajam. Kalau balik-balik kena nih o-ring ini memang rusak lah. Oke, baik. Bagus. Oke, good. Satu kali kerja nggak payah banyak-banyak. Oke, so untuk memendekkan video ini saya kasih pause lagi lah, nanti siap balik pasang nih gearbox, saya kasih tunjuk balik lah, kita teruskan video kita pause sampai saya siap nih gearbox pasang balik. Oke, dia sudah saya pasang. Saya pusing dia di belakang sini, so nanti dia dalam kedudukan nih, ini dia punya das cover buka, tidak nampak lubang hodo nih. Oke, so spring yang saya akan guna ini kali ialah spring size baik betul. Oke, situ kosong, jadi mau kepit di sini lah kurang. Oke, spring yang saya gunakan ialah spring 1.3. Nah, ini dia punya spring guide pun sudah tukar pakai yang jenis bearing punya. Oke, dan sekarang kita kasih masuk. Masuk. Pasal kenapa saya pakai ini BD 556? Pasal sebenarnya ini Fighting Pro, dia punya panjang dia punya panjang dalam 165 mm. 165.
sebab tuh dia tidak dapat muat dalam LDT punya badan lah. Soal LDT punya nih gearbox dia punya panjang ya, panjang dan nih dia baru 162. Dia baru dalam 162. Dia punya panjang gearbox dia nih dari sebelah sini ke sebelah sini, manakala yang ini Fighting Bro pula daripada sebelah sini ke sebelah sini 165. So bila pasang dalam dalam itu ini Fighting Bro dalam itu LDT HK416 version 3, kamu tidak akan dapat paksa dia masuk belakang sini. Kalau dapat paksa pun memang case struggle lah, bukan sukarela. So that's mean kamu punya blaster tidak akan function dengan baik lah. Tengok Fighting Bro masuk dalam ini LDT. Oke. Senang apa ya? Oke. So kita lock. Oke. Sebelum ini sebenarnya kebiasaan lah. Masuk aja terus kita lock. Oke. Lock bagian belakang, pastikan dia ini masuk dan ini. Asal kalau kita tidak bikin dengan betul untuk masukkan nih pin lock yang tengah nih sangat susah tau. Ini macam perlu main pukul-pukul sedikit lagi. Oke, sudah masuk. Next, saya akan tunjukkan lagi bila saya sudah pasang dia punya inilah buttstock dengan dia punya hand grip. Moto ini moto murah lah, dia bukan, saya tidak tahu dia jenis high torque ataupun high speed ataupun high torque high speed. Tapi yang saya paham dia macam baru jenis jenis high speed lah, pasal dia sini dia tulis 11.1 dash 4000 rpm, tapi atas Enwell M4 Enwell M4. Oh, ini high speed motor Enwell M4 high speed motor Cihai. Ini motor Cihai, tapi dia khas untuk apalah, untuk Enwell. Apa boleh buat, suka hati lah kan. Motor Enwell pun dia pakai motor long shaft, ini long shaft 480 So even dia tulis sini Enwell, as long dia motor long shaft 480, dia should be alright masuk dalam gearbox version 2 nih. Alright, nanti kita sambung lagi lepas ya assemble ini dengan inilah. Oke. Oh, sebelum lupa lagi, saya lupa mau kasih tahu. Masa saya beli ini BD556, dia punya pin. Oke. Nampak tuh yang ada pantulan cahaya tuh, itu pin untuk receive dia punya lock. Dia punya ini lock dia masuk. Dia tidak kasih ikut, jadi saya terpaksa beli spread lah. Saya tidak tahu adakah masalah daripada seller ataupun memang dia tidak datang satu kali dan dia punya pin. Ini kena beli berasingan. Yang dalam tuh. Tuh. Itu mungkin kena beli berasingan lah. Oke, sudah pasang. Bila sudah pasang ini actually sepatutnya sebelum masuk receiver ini pasang dua handguard, pasang ini motor untuk cek sama ada kamu punya ini function atau tidak. So dengan depan ini yang begini memang function lah. Oke. Dengan
satu lagi. Oke, dia punya ini sebab kalau ikut yang betul punya ini dia tutup ini, tapi saya kikis juga sampai sini. Kenapa pasal kalau guna yang bat begini ini ya, kau kena tarik sini bah, kau kena tarik sini tinggi sampai atas baru kau boleh kasih masuk, kalau tidak dia tidak masuk. Yang ini saya sudah kikis begini, tengok dia tidak begitu susah, sudah tinggal kau tekan begini, tekan kuat sedikit, dia terus masuk. Itu sebab kenapa saya kikis yang itu. Kedua, ambil perhatian untuk yang ini, dia punya mag release ini. Kadang-kadang ada saya baca juga komen-komen kawan di grup Facebook lah. Dia cakap itu mag release itu macam menyangkut, macam dia sangkut lah. Bila kau tekan sini kan, kau tekan dia keluar tapi dia susah mau masuk balik. Kadang-kadang itu masalah pasal kita ini spring ini kita terpasang terbalik bah. Coba kasih terbalik dia balik kalau dia ada masalah begitu. Sini pun agak-agak kalau pandai menyangkut, nanti saya kasih terbalik lagi lah, itu spring. Kadang-kadang itu spring terpasang terbalik gitu. Oke. Oke, tidak masalah. Tes Mac. Boleh. Oke. Dan kita pasang nih. Dalam yang ini dia ada satu converter untuk receive ini tipis. Saya pakai yang universal punya. Saya buka kasih tengok. Ini. Jadi tipis nih masuk begini. Tapi sebelum ini masuk, kamu kena kasih pastikan yang kamu ada dia punya spring. Ada yang spring begini, ini panjang, ada yang kena kasih panjang lagi sedikit. Masuk ini masuk dalam sini, ini lock. Oke. Baru ini masuk di sini belakang begini. Dan sebab saya pakai ini MO16 punya handguard, saya beli ini converter J9. Oke. Pasang aja dia begitu. Ini masuk sini. Begitu deh. Oke. Sudah dia masuk sini, baru kita masuk dia di sini. Yang penting bila masuk sini, kamu pastikan galap. Oke. Kamu make sure yang ini tipis. Tidak berapa nampak kan? Mana sudah itu slide. Oke, make sure ini tipis. Dia itu nozzle masuk dalam itu tipis pasal kadang-kadang dia mau masuk itu. Lain masuk. Dan ini dia punya dia ada masuk sedikit. Jadi kau kena kasih korek keluar sedikit dia punya tepi. Kasih umpil keluar dia baru kau dapat tekan masuk ini. Sebelah, oke, masuk sebelah lagi. Oke, dia sudah masuk ini yang sebelah sini aku mau umpil pasal dia ada satu penahan itu kecil di sini. Ini dia ada satu penahan kecil. Sorry. Nampaknya dia punya penahan. Saya buka besar sedikit. Ini penahan dah.
ini mesti dia tidak menyangkut di situ, dia mesti satu line dengan yang inilah, lurus. Sebab dia menyangkut, saya upil dah keluar begini, terus masuk dah. Mulai dari sini lah, yang teruk. Dia masuk situ, ini masuk, ini umpil lagi sedikit, pelan-pelan. Nah, kalau tidak tercelar kamu punya das dah. Oke, sudah itu kau tahan dia bagus-bagus. Ini baru kasih masuk pin yang depan ini. Enggak juga keras, tapi saya bikin macam dia begitu keras dia punya pin. Oke, udah masuk. Tidak baterai. Oke, seterusnya ini MO ini paling senang lah, kok kasih masuk aja begini, masuk begini. Tapi kita kena ambil ukuran dulu. Jangan kasih masuk tidak ambil ukuran. Sebab saya pakai ini sheet hat udah ada panjang sedikit, jadi saya kasih masuk dulu. Tengok berapa panjang. Asal ini penting ini, ada nanti saya kasih jelaskan kepentingan dia punya kepentingan kenapa kita mau ukur-ukur. Baru ini auto barrel, ukur duluan bagus-bagus, dia masuk kira-kira dari sini sampai sini lah, dia punya N sebelah sini. So kau kasih mark lah sedikit lah begini. Sudah kau kasih mark, kau pakai ini pemotong pipe ini. Kau boleh jumpa di DIY, ataupun kalau kau susah hati, kalau kau takut orang DIY tidak paham apa pemotong pipe, kau pergi kita pergi Hardware lah. Hardware jarang tahu nih barang. Sebut aja jarang tahu. Oke. So dia punya cara. Ini kasih pusing. Kasih pusing. Oke. Kalau dia sudah loose, baru kasih ketat lagi, baru kita kasih pusing lagi dah. Macamnya dia sudah loose sedikit, kasih ketat sedikit. Begitulah dia punya proses sampai dia terputus. Oke, nanti dia terputus baru kita sambung. Oke, sudah terputus sudah. Oke, so yang terputus ini kasih masuk dia di dalam sini, jangan kasih di sini. Kalau di sini dia ada inilah, dia ada tajam sini. Kalau itu jelbol terlanggar, terus lari, itu larian jelbol kamu orang. Jadi dalam ini converter dia ada bagi skru kecil. Skru kecil tuh satu sini, tapi 3 sudah saya hilang, saya cuma tinggal 1. Jadi yang 1 itu saya pakai untuk ikat ini auto barrel. Oke, kita ikat bagi dia kencang. Oke, dia sudah kencang. Ngam-ngam sini. Tapi ada satu lagi saya punya mistake, saya lupa mau bagi tahu. Sebelum kamu pasang ini auto barrel ini, kalau boleh kamu pasang itu ring, stabilizer ring untuk kamu punya inner barrel. Saya pergi cari dulu. Saya terlupa tadi di mana saya letak. Oke, jumpa sudah. Ini barang. Inilah yang terlupa tadi itu yang saya bagi tahu. Oke, kita buka balik, kita letak balik. Oke. Ini kita kasih masuk dah. Kasih minyak dia, kasih licin dia.
Oke, baru hopap masuk. Oke, nice. Ini hopap saya sengaja tidak mau kasih letak ini teflon lah, itu white tape yang tape pipe air itu. Pasal mau kasih cepat bikinnya video kan, nanti kamu sendiri lah pilih letak. Kalau kamu orang sendiri lah pilih letak. So kalau mau beli nampak, saya punya ini, dia kurang ada goyang sedikit lah, nanti adjust lagi dia pergi sebelah sini. Soal tadi itu tertolak ke bawah. Oke. So ini MO masuk. Jangan lupa ini ring. Ini sini kurang sebelah sini. Oke. Ini punya level. Terpaksa pakai siapnya cara baru lah masuknya. Ini sini, ini masuk sini, terus tuh kasih katat. Ini masuk sini. So kita ada begini punya panjang lah tak keluar. Sorry. Oke, sebab apa saya mau dia ngam sebelah sana pasang supaya kalau kamu nampak ini sudah nama dia nih hopap. Ini hopap dia dekat dengan muncung sini, jadi kalau itu jelbol keluar dia tidak terlanggar ini yang di tepi-tepi nih, pasal ini actually untuk yang jenis concave tube yang begini yang 14 dia ada thread 14 mm nih. Lagipun dia nampak cantik, dia tetap sini kotik dia bila
Bila kau pasang kau punya ini muzzle pun dia tidak tak keluar, jadi dia nampak lawak lah. So untuk yang bagian sini saya akan figure out lah sekejap lagi ya, kamu tunggu orang. Oke guys, sorry. Untuk tujuan kasih lawak saya pakai ini ring untuk ini auto barrelnya lah, 2 biji untuk tujuan estetik saja lah, supaya dia dari sebelah sini jumpa itu muzzle ujung sini dia tidak membesar kecil, lepas itu sampai sini dia besar balik. Itu saya tidak mau lah, pasal dia nampak utuh, nampak nampak tidak cantik lah. So saya kasih saya letak dua biji ini sebenarnya, ring untuk ini apa, 2 biji, so dia tidak nampak begitu kurus lah bagian itu bila dia jumpa yang ini. Lock. Oke. Selain kita kena ketat lagi lah supaya dia tidak terpusing. Ketat sedikit. Oke, so inilah dia punya rupa. Tambah sedikit aksesori. Ini aksesori Fableta. Bukan yang original punya, ini hanya decoration plastik lah, bukan yang besi ya lah. So dia punya rupa untuk CQB adalah begini. Oke, inilah saya punya CQB. Oke, sekejap saya pergi ambil chrono duluan, kita tes dia punya FPS. Oke, sudah ambil chrono itu, dan ini kita isi gel ball duluan. Sebab dia punya barrel pendek dengan dia punya volume barrel dia pendek, jadi tidak expect dia punya FPS nih tinggi lah. Kalau dia ada dalam 23, 24, 22 begitu, 220 hingga 240, oke untuk ini CQB. Asal CQB kawasan kecil aja, bukan jenis yang open area lah. So kita try. Coba. Oke, keluar sudah. Single mode. Kuat berat juga nih barang nih. Ah, 202. 207, 200, baca 205, 218, 210, 213, 195,
Oke. Memang sepanjang saya bikin tadi, saya tidak bikin dengan teliti lah. Dia masih perlu dikemas gini. Perlu dikemas gini lagi. So, kita cek dia punya bus, dia punya automot. Dua 202 211 214 227 202 205 216 214. Wow, oke. Konsisten dia, boleh tahan lah. Nanti kita ada punya konsistensi, dia punya FPS you can see lah pelan-pelan. Oke. So guys, at least saya lah bikin satu blaster custom banyak. Cuma kalau mau yang lebih mantap, dia punya cara pembuatan kita akan perhalus sih. Oke. So if you like my video, please subscribe lah. So kalau saya ada rilis lagi video dalam masa terdekat, kamu orang boleh dapat notification ya. Alright, thank you guys for watching this video.